Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal sistem operasi Linux Debian yang akan difungsikan sebagai server. Nah, pertama-tama kita perlu menyiapkan dulu file ISO dari Debian server yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita gunakan Debian 10. Kemudian aplikasi VirtualBox. Dan berikutnya modul keberanian dan semangat untuk mencoba. Oke, langsung yang pertama kita cari dulu filenya. Di sini sudah di-download. Ya. Jadi dari sini ada dua versi, tapi yang akan kita gunakan adalah yang versi 10. Kemudian aplikasi VirtualBox ini sudah terinstall. Jadi untuk aplikasi VirtualBox bisa di-download di website resminya di virtualbox.org atau bisa juga cari di Google ya. Kemudian langsung saja kita mulai. Kita buat mesin baru sini ya. Kita beri nama misal ini, jadi nama ini sifatnya boleh bebas, bisa menggunakan spasi juga. Yang penting nama ini tidak boleh gunakan yang sudah pernah dipakai di sini ya sebelumnya. Oke, tipenya karena ini Debian adalah Linux, kita pilih tipenya Linux, biasanya otomatis ya. Tipenya Linux, kemudian versinya kita pilih 64 bit. Nah, 64 bit kita ketahui dari nama file di sini ya, yang kita download di sini menggunakan kode AMD64. Sehingga yang kita gunakan adalah 64 bit. Oke, setelah ini dipilih, pastikan tidak ada yang salah. Pilih next. Nah, untuk memori dari Debian sendiri itu memiliki standar ya, atau kebutuhan minimum dari RAM itu 1 GB. Nah, tentu saja di sini kita bisa naikkan sesuai dengan kondisi memori yang terpasang di komputer kita. Nah, di sini ada aturan penggunaan memori. Kita boleh naikin hanya di area hijau saja. Jadi nanti tergantung dari komputer masing-masing. Nah, ini kita bisa geser-geser seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh sampai melewati bar yang warna hijau ini masuk ke dalam warna merah ini, karena ini penggunaan di komputer host. Jadi kebetulan di sini laptop komputer memorinya cukup besar, sehingga di sini kita bisa alokasikan cukup besar. Tapi di sini kita akan gunakan sesuai standarnya, yaitu 1024 atau 1 GB. Klik next. Kemudian untuk pembuatan partisi di sini hard disk, kita pilih yang tengah ya, set virtual disk now. Klik create. Tipe hard disknya kita pilih yang VDI. Kemudian next. Storage on physical hard disk kita gunakan yang dynamic. Pilih next. Nah, untuk di sini adalah besaran hard disk yang akan digunakan pada mesin virtual kita. Di sini untuk Debian sendiri itu minimal 10 GB ya. Tapi di sini kita akan buat 15 GB karena nantinya digunakan untuk keperluan yang lain. Oke. Kita pilih create. Nah, di sini mesinnya sudah jadi. Di sebelah kanan ini adalah perangkat keras dari setiap mesin yang kita buat ya. Nah, sebelum di start ada beberapa yang perlu kita setting, yaitu di bagian storage dan network. Nah, settingan yang sudah kita buat tadi ini masih bisa dirubah. Seperti misal kalau kita salah menentukan sistemnya, kita bisa pilih mesin yang kita buat, pilih setting. Nah, nanti di bagian general sini masih bisa kita rubah. Untuk memorinya juga masih bisa kita rubah. Kemudian yang tadi kita akan setting yang pertama di bagian storage. Nah, karena kita mau menginstal, ingat setiap kali menginstal sistem operasi apapun menggunakan file ISO, di sini wajib kita masukkan pada CD ya, istilahnya di sini di virtual kita menggunakan file ISO. Nah, file ISO yang tadi yang sudah kita download kita masukkan sebagai boot pertama pada virtual machine yang kita buat. Nah, caranya kita pilih yang empty ini. Jadi yang di bawah ini adalah hard disknya yang tadi kita buat 15 GB.
di sini empty, kita masukkan file ISO. Kita klik gambar disk di sini. Nah, di sini ada beberapa file ISO yang sudah pernah digunakan, itu akan muncul di sini. Tapi kalau baru pertama kali, maka di sini nanti kosong. Nah, kita pilih choose this file, kemudian diarahkan ke sistem operasi yang sudah kita siapkan. Dalam hal ini adalah Debian 10. Kemudian klik open. Berikutnya di bagian network. Nah, network ini pun nanti masih bisa dirubah ya, masih bisa diubah sesuai keperluan. Untuk saat ini karena kita hanya menginstal, belum menghubungkan ke komputer yang lain, maka kita pilih internal dulu ya. Internal ini maksudnya jaringan ini akan terisolasi di dalam VirtualBox saja, jadi tidak akan ke internet atau kemana-mana. Dia akan berinteraksi dengan virtual machine yang ada di dalam VirtualBox. Oke, untuk keperluan saat ini, untuk penginstalan saja, kita pilih internal network, kemudian cukup, kita klik OK. Nah, selalu ingat sebelum kita melakukan start machine, kita perhatikan ulang yang sudah kita buat apakah sudah sesuai semuanya. Yang paling penting di sini bagian storage itu file DB-nya sudah masuk dan ukurannya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di bagian network, kalau untuk keperluan saat ini kita pastikan hanya di internal saja. Oke, kalau sudah dirasa cukup, bisa langsung kita pilih mesinnya, kemudian klik start. Oke, ini sudah muncul ya tampilan menu install. Ini disebut dengan welcome screen. Nah, semua sistem operasi pasti memiliki tampilan awal seperti ini. Nah, di sini kita diberikan pilihan, ada graphical install, ada advanced option dan help. Nah, bahkan di sini juga sudah bisa menginstal dengan soundnya. Nah, kita di sini akan fokus pada dua pilihan di atas, yaitu graphical install dan install. Nah, graphical install ini maksudnya pada saat proses penginstalan kita bisa menggunakan mouse sebagai alat untuk memberikan instruksi pada saat proses penginstalan. Sedangkan untuk kita install ini sama ya, hanya dari sisi tampilan akan berbeda dan di menu install ini kita tidak menggunakan mouse. Oke, kita akan pilih install ya. Dimana di sini kita tidak akan menggunakan mouse. Kita pilih enter. Oke, kemudian di sini untuk bahasa kita pilih bahasa Inggris ya. Nah, di sini bisa juga menggunakan bahasa yang lain, tapi disarankan menggunakan bahasa Inggris karena nanti ke depan dalam proses konfigurasi itu menggunakan bahasa Inggris juga. Enter. Kemudian untuk country, negara, kita pilih order, kita mencari Indonesia ya, karena di sini tidak ada Indonesia. Pilih order, kemudian pilih Asia, lalu pilih Indonesia. Nah, untuk lokal country ini kita gunakan United States saja yang standar. Kemudian untuk key map untuk keyboard kita pilih American English. Nah, perlu diperhatikan ya, konsep daripada kita menginstal sistem operasi ya, apapun sistem operasi itu biasanya di awal-awal penginstalan itu dia akan menanyakan terkait dengan siapa kita yang menginstal, mulai dari bahasa yang kita gunakan, kemudian lokasi atau negara kita saat ini, itu semua ditanyakan untuk keperluan pada saat nanti kita pengoperasian dari sistem operasi ini. Jadi betul-betul bahasa apa yang digunakan di dalam sistem operasi ini bisa sesuai dengan pengguna.
Oke, ini sudah masuk ke tahap pengaturan jaringan ya. Di sini violet ini disebabkan karena tadi kita menggunakan internal network, yang mana di internal network ini tidak terhubung sama sekali ke luar ya. Nah, sehingga di sini dia violet. Jadi violet ini adalah violet gagal mendapatkan IP secara otomatis. Nah, yang memberikan IP secara otomatis ini ada satu layanan namanya DHCP server. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, saat ini kita continue. Kemudian kita pilih pengaturan IP secara manual atau statik ya. Enter di configure network manual. Nah, di sini kita isikan IP address-nya. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya, sebelum kita menginstal ini, kita harus ada namanya tahap persiapan. Di sana kita mempersiapkan segala sesuatu, termasuk IP address yang akan kita gunakan. Sehingga pada saat kondisi seperti ini, kita bisa langsung dengan mudah mengisi IP address tanpa perlu dipikirkan lagi. Jadi untuk itu tahap persiapan, tahap sebelum kita menginstal itu penting sekali untuk dilakukan. Oke, di sini kita asumsikan kita gunakan IP address yang umumnya ya 1.1/24. Nah, penulisan IP address di Debian bisa kita menuliskan seperti ini. Nah, di sini juga penggunaan /24 sudah tertulis di deskripsi di atas di bagian baris keempat itu. You can also optionally append CIDR netpass. Nah, contoh seperti /24 atau /25 dan seterusnya. Kita gunakan seperti ini. Enter. Nah, gateway ini adalah gerbang untuk menuju ke jaringan yang lain. Karena kita menggunakan internal network tadi, maka di sini kita gunakan gateway-nya ke IP address dari server ini, yaitu tinggal tambahkan satu saja. Dan kita enter. Name server juga karena kita lokal, kita pilih ke alamat IP address-nya sendiri. Nah, di sini sistem akan mendeteksi link atau akses dari internal network. Nah, ini biasanya agak membutuhkan waktu, namun tergantung dari spek juga ya untuk prosesnya. Oke, di tampilan ini kita diminta untuk mengisikan hostname. Di sini hostname adalah identitas yang digunakan dari sistem operasi ini yang nantinya ketika terhubung di jaringan, komputer kita itu dikenali dengan nama yang kita isikan pada hostname. Jadi kita isikan saja di sini server. Domainnya kita gunakan server.com. Password untuk root ya, ini username. Untuk root kita isikan 123 123. Isikan ulang lagi 123 123. Full name kita isi nama lengkap kita, kemudian enter. Nah, username untuk akun kita tadi kita berikan nama saja seperti ini, bisa dirubah juga. Enter. Passwordnya kita samakan lagi. Nah, di sini kita bikin 123 saja. Jadi kita punya dua user tadi. Yang pertama user root dengan password 1 sampai 6. Password tadi bukan 1 sampai 6, 123 123. Sedangkan untuk username yang kedua itu Charles, passwordnya 123 saja. Jadi ingat ada dua user. Nah, yang root itu dia user dengan level full, dia bisa melakukan apa saja kepada sistem. Sedangkan user yang kedua itu user biasa. Oke, kita pilih Maluku, buang. Nah, di sini tahap pembuatan partisi. Jadi harddisk yang tadi kita buat di awal 15 GB itu kita akan memecah partisi di dalamnya menjadi beberapa kamar yang nantinya digunakan untuk menyimpan file, baik itu file sistem ataupun file dari user. Nah, ada dua metode sebenarnya, ada guide sama manual ya. Kalau manual ini partisi yang dibuat jumlahnya kan sama ya, ada dua partisi, hanya untuk ukurannya. Kalau kita menggunakan manual, kita menentukan sendiri ukurannya berapa.
Nah, kalau kita menggunakan guide, maka nanti dia sistem yang akan menentukan kapasitasnya berdasarkan aturan dari sistem itu sendiri. Nah, untuk saat ini kita gunakan yang guide dulu. Kemudian kita pilih hard disk yang tersedia. Nah, untuk skema partisinya ini adalah beberapa partisi di dalam hard disk 15 GB tadi. Nah, kita gunakan yang all file saja, yang recommended. Enter. Nah, di sini langsung terbentuk ya, ada dua partisi, ext4, primary, dan logical ini swap. Jadi swap ini partisi untuk cadangan memori, sedangkan yang primary ini adalah tempat di mana semua sistem file itu disimpan. Oke, kita pilih finish, kemudian kita pilih yes. Nah, sampai di sini kita menunggu proses penginstalan. Oke, ini scan another CD atau DVD ya. Kita menggunakan satu DVD. Di sini kita tidak perlu lakukan scanning lagi. Kita pilih no saja. Network mirror kita pilih no. Partisipasi untuk survei, nah, kita pilih no saja. Oke, di sini tahap yang cukup penting, dimana ini harus sesuai dengan tujuan awal kita membuat sistem operasi Debian ini. Ada dua mode yang kita harus pilih, yaitu mode CLI atau mode GUI. Nah, perbedaannya di mana? Kalau mode GUI ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Hanya di sini yang paling signifikan efeknya itu di kapasitas atau penggunaan hard disk. Kalau kita memilih seperti yang ini, ada Debian desktop, maka file yang akan digunakan itu akan membutuhkan ruang yang cukup banyak. Nah, karena kita awalnya hanya membuat server Debian ini sebagai server CLI, maka yang desktopnya kita hilangkan pakai tombol spasi. Kemudian yang kita beri checklist hanya di bagian di print server kita matikan, hanya di bagian standar sistem saja. Oke, karena ini kita hanya menginstal, pastikan hanya tanda bintang yang diberikan hanya pada di standar sistem. Oke, kalau sudah enter, ini di sini kita menunggu proses penginstalan sampai nanti selesai. Oke, yang masuk di tahap terakhir ini penginstalan bootloader. Jadi perlu mungkin informasi saja. Jadi bootloader ini digunakan pada saat kita menghidupkan komputer, maka bootloader ini bertugas untuk menjalankan sistem operasi yang ada ya. Jadi ini penting. Maka di sini untuk pertanyaan install boot, kita pilih yes, enter. Kemudian kita pilih yang di bagian bawah di SDI ya, jadi lokasi tempat kita menginstal bootloader ini.
selesai, installation complete, di continue. Oke, sudah selesai penginstalan server Debian-nya. Kita coba menggunakan user root. Passwordnya 123 123. Oke, masuk ya, berhasil. Ini ditandai dengan tanda pagar di belakang, kemudian nama usernya di depan. Sedangkan server ini adalah nama hostname. Add server itu tadi kan hostname yang kita buat menggunakan nama server. Kemudian kita coba menggunakan username yang lainnya, password 123. Nah, ini juga sama ya, hanya di sini di belakangnya ada tanda $. Username Charles, add server, berarti hostname yang tadi kita buat. Oke, sekian untuk menginstall Debian server. Berikutnya di pertemuan selanjutnya, di video berikutnya, kita akan coba menginstall sistem operasi untuk klien.